Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yudila Alfazar dari Tenaga Teknis BRGM Provinsi Riau. Maksud dan tujuan saya dalam pembuatan video ini adalah sebagai kelengkapan tugas yang diberikan oleh pengajar yang bertemakan monitoring, evaluasi, dan verifikasi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut. Tujuan pembelajaran ini tentunya diharapkan bagi petugas lapangan dan masyarakat memahami apa itu monitoring, evaluasi, dan verifikasi, bagaimana tahapan-tahapan dari monitoring dan evaluasi serta verifikasi, dan serta output dari kegiatan monitoring, evaluasi, verifikasi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk ke dalam materi. Kegiatan monitoring dan evaluasi verifikasi pembangunan infrastruktur pembasahan gambut ini berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan Badan Restorasi Gambut tersebut. Apa saja sih kegiatannya? Kegiatannya yaitu penimbunan kanal, sekat kanal, serta pembuatan sumur bor. Jadi penjelasan awalnya tentang pembahasan infrastruktur pembasahan gambut ini yaitu timbun kanal. Apa sih timbun kanal itu? Penimbunan kanal itu dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan sedimentasi dan pendangkalan badan kanal, serta itu untuk penimbunan kanal. Untuk sekat kanal itu bertujuan menaikkan daya simpan atau retensi air di lahan gambut sekitar agar tetap basah. Jadi saat musim kemarau diharapkan kanal itu tidak kering dan bisa menyimpan cadangan air agar membasahi gambut di sekitarnya. Kalau untuk sumur bor itu tujuannya untuk difungsikan sebagai penyediaan air, lebih penyediaan air ketika terjadinya kebakaran, serta membasahi gambut di saat musim kering atau musim kemarau. Jadi diharapkan dengan adanya sumur bor ini ketika terjadi kebakaran, para petugas penanggulangan kebakaran tidak kesulitan dalam mencari air, sehingga ada sumur bor yang tersedia di areal sekitar gambut yang terbakar. Kembali ke tema awal, karena temanya itu pengertian monitoring, evaluasi, dan verifikasi, saya akan menjelaskan awal dulu. Apa sih pengertian monitoring, evaluasi, dan verifikasi ini? Monitoring itu adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objektif program, memantau perubahan yang fokus pada proses dan keluaran. Kalau untuk evaluasi itu untuk mengetahui apakah kegiatan sesuai pada rencana awal dan menguji efektivitas kegiatan yang sedang dan telah dilaksanakan. Verifikasi adalah pemeriksaan dan penginputan data dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai pengarsipan dan penyajian informasi. Contoh, dalam pengarsipan kita menggunakan Sysfo, sehingga mudah dalam pendataan, mencari informasi bangunan-bangunan sekat kanal atau infrastruktur lain yang setelah dibangun. Itu untuk pengertian monitoring, evaluasi, dan verifikasi dalam kamus KBBI. Tapi kalau untuk Badan Restorasi Gambut ini tentunya
berhubungan langsung tentang pembangunan infrastruktur gambut yang dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut. Awal tahapannya yaitu adalah kegiatan verifikasi. Tentunya sebelum pembangunan dilaksanakan ada yang namanya verifikasi administrasi, fisik, ataupun dan lain-lain. Nah, verifikasi yang dimaksud ini yang biasa dilaksanakan oleh Badan Restorasi Gambut itu jenisnya seperti ketika masyarakat sudah masuk ke dalam daftar kelompok masyarakat yang berpartisipasi untuk pembangunan infrastruktur pembasahan gambut ini, yaitu verifikasi administrasi swakelola. Swakelola ini melibatkan partisipasi masyarakat yang dianggap mampu dan beban kerja yang cukup untuk melaksanakan dan diawasi masyarakat pelaksana swakelola. Swakelola ini dikenal dengan swakelola tipe 4. Tipe 4. Karena kenapa dilaksanakannya swakelola tipe 4? Karena dirasa mungkin untuk ini cukup bagi masyarakat untuk dalam menyediakan barang, jasa, peralatan, dan waktu yang dibutuhkan, masyarakat mampu untuk melaksanakannya. Makanya dipilih swakelola tipe 4. Ada beberapa tahapan-tahapan setelah dilakukannya verifikasi swakelola ini, yaitu tahapannya adalah pertama sekali pembentukan kelompok, kemudian penyesuaian kelengkapan dokumen sebagai syarat pembentukan, penandatanganan perjanjian kerja atau SPKS antara kelompok masyarakat dan PPK atau pejabat yang berwenang. Setelah itu tentunya ada pelatihan dan bimbingan teknis untuk masyarakat dari Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Setelah itu masuk kita ke dalam tahapan pelaksanaan. Tentunya sebelum melaksanakan ini masyarakat harus melengkapi beberapa syarat yang diperlukan. Berikut jabaran dari persyaratan tersebut yang berkaitan dengan verifikasi administrasi. Pertama, masyarakat perlu melengkapi seperti bahan berita acara, pembentukan kelompok, kemudian daftar anggota kelompok, KTP anggota kelompok, SK pejabat yang berwenang seperti kepala desa, lurah, atau dan lain-lain. Kemudian juga melengkapi bagian struktur anggota kelompok, ADART anggota kelompok, fotokopi rekening kelompok. Tentunya ini untuk memudahkan transaksi yang telah dilaksanakan oleh anggota kelompok. Serta fotokopi NPWP kelompok dan rencana umum kegiatan kelompok, surat pernyataan sanggup dan bersedia melaksanakan kegiatan tentunya dilampirkan menggunakan materai, usulan kegiatan kelompok, serta gambar sketsa lokasi kegiatan. Itu untuk dokumen syarat dalam pembentukan kelompok, dan setelah itu dilengkapi, masyarakat tentunya berhak dalam melaksanakan beban tugas yang telah diberikan kepada masyarakat penerima swakelola tersebut. Setelah itu kita masuk ke kegiatan monitoring evaluasi. Tentunya monitoring evaluasi fisik yang meliputi
Pertama sekali menetapkan standar pelaksanaan, 2 pengukuran di lapangan, 3 klasifikasi kerusakan PIPG. Apa sih output dari Monefisik ini? Yang jelas outputnya adalah pertama sekali perbaikan untuk pembahasan infrastruktur gambut. Keluarannya yaitu laporan hasil kegiatan Monef, desain, RAB, dan spesifikasi teknis guna menunjang kemudahan. Jadi ada kelengkapan yang diperlukan masyarakat agar pelaksanaan Monef ini berjalan lancar. Mungkin itu untuk penjelasan dari kegiatan monitoring, evaluasi, dan verifikasi pembangunan infrastruktur pembahasan gambut ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.